Selamat siang, selamat datang di channel Powerful Automotive. Masih bersama Agya, karena ini Agya mau dijual asik. Kilometernya masih 9.000 ya guys. Ini ori asli masih 9.000 tahun 2018. Tapi yang akan gua bahas bukan masalah gua mau jual mobil tersebut. Tapi di sini gua akan memberikan sebuah edukasi untuk untuk para sahabat di luar sana yang ingin belajar mobil ingin belajar mengemudi mobil dari nol ya. Jadi gua akan memberikan tutorial cara belajar mengemudi mobil manual dari nol, dari gak pernah pegang sama sekali. Oke guys, kita langsung aja ke dalam. Oke guys, sahabat Powerful Automotive, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara belajar mengemudi dari nol ya. Kalau bilang dari nol tuh dari belum pernah pegang mobil sama sekali ya guys. Ya, pertama kita pelajari dulu fitur-fitur yang ada di dalam mobil tersebut. Namun tidak semua fitur dalam mobil itu sama guys. Ini contoh kecil aja yang istilahnya yang sering banyak digunakan lah ya. Pertama, sebelum kita mengemudi, kita harus tahu dulu fungsi dari fitur-fitur tersebut. Nah, untuk mobil Jepang sendiri guys, ini di sebelah kanan saya ini ada pedal. Ini pedal ini gunanya untuk sen ya, Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini untuk sen nyala kan. Nah, ini sen, dan ini untuk lampu senja, terus lampu utama. Jadi di sini udah ada titik-titiknya nih guys. Nah, ini off, ini lampu senja, ini lampu utama. Nah gitu guys. Nah, langkah kedua kita pelajari untuk bagian pedal yang di sebelah kirinya ya guys. Sebelah kiri ini kalau di mobil Eropa ini adalah sebuah sen. Jadi kebalik guys kalau untuk mobil Eropa ya. Kalau mobil Eropa itu bisa, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kalau bicara BMW, Volkswagen, ataupun Mercedes-Benz dan banyak lainnya lah. Ini justru di sini kayak Volvo itu di sini tuh jadi sen gitu kan. Tapi kalau di mobil Jepang justru ini jadi wiper, seperti yang udah teman-teman lihat tuh. Ini jadi wiper. Nah, mungkin sejauh ini teman-teman udah tahu lah ya, Nah, ini untuk kontrol AC-nya sendiri guys. Ketika teman-teman kepanasan, itu kan otomatis lah mungkin ini bukan hal yang mestinya harus dibahas, tapi mungkin ada sebagian orang nggak tahu gitu kan, karena kita bicara ini dari nol gitu kan. Jadi ini untuk AC guys, ini untuk semburannya sendiri. Ini 1, 2, 3 sampai 4. Ini cuman belum dual zone ya. Nanti kalau kalian menemukan mobil yang high class, mungkin akan menemukan kontrol AC yang digital dan dual zone. Ini mesti menggunakan manual ya. Mesin manual. Nah, ini untuk kalau yang biru ini untuk suhunya sendiri guys. Pingin berapa tingkat dinginnya, pingin berapa gitu kan. Kalau ini di sini ke sini full ya. Kalau di sini pertengahan gitu kan. Mungkin udah tahu ya kalau masalah audio sistem, mungkin teman-teman juga udah gak jauh beda lah ya sama audio yang teman-teman miliki di rumah gitu kan. Ada yang sistem Bluetooth, namun di sini belum menggunakan, ini head unitnya belum menggunakan sistem Bluetooth ya guys, mesti standar gitu kan. Nah, ini untuk arah semburan AC. Untuk arah semburan AC perlu juga kita pelajari gitu kan. Ini semburan AC. Nah, untuk tahap yang kedua, sebelum kita melakukan start engine untuk menyalakan mobil tersebut, kita harus tahu dulu ini posisi sorry guys,
posisi mobil ini dalam keadaan netral. Kalau netral tuh guys nih, ke sini tuh gak ke sini bisa, ke sini bisa, ke depan bisa, ke sini bisa. Nah, ini posisi di dalam keadaan netral. Dan jangan lupa tuas tuas rem tangan udah posisi dalam keadaan di rem ya. Jangan sampai keadaan begini. Nanti jalan gitu kan, mobilnya jalan kan. Nah, jadi kita sebelum start, pertama ini di netralin dulu giginya di posisi netral. Lalu kita mulai posisi berbenah, posisi ergonomis, posisi duduk kita gitu kan. Nah, sebelum lanjut untuk mengemudi guys, teman-teman harus memposisikan duduk teman-teman enak gitu kan, pada saat menginjak kupling, pada pengereman maupun pada saat ngegas gitu kan, saat menggeber mobil tersebut gitu kan. Nah, kalau untuk mungkin di sini kan belum auto electric mirror, belum ada belum ada pengaturan spion kanan dan spion kiri secara elektrik ya, masih manual karena unit yang saya gunakan ini mobil LCGC ya guys. Nah, yang selanjutnya teman-teman, posisi dalam mengemudi teman-teman harus benar-benar terarah ya, harus terarah ya. Kayak spion tengah ini kita harus bisa benar-benar sama posisi duduknya dengan kaca spion tengah. Begitupun dengan kaca spion kanan. Itu ketika udah pas, lihat ke belakang udah pas, lihat spion kiri udah pas, lihat spion kanan udah pas, baru kita lakukan start untuk mengemudi. Soalnya kenapa? Kalau belum pas takutnya gitu kan ada ada orang di belakang nggak kelihatan. Itu namanya disebut kalau istilah dalam dalam lalu lintas itu ada istilah blank spot. Nah, untuk meminimalisir blank spot tersebut, jadi kita posisi duduknya harus ergonomis. Jadi harus benar-benar presisi, harus benar-benar nyaman gitu kan, harus benar-benar nyaman gitu kan untuk mengemudi itu. Jadi untuk pengaturan jok sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada tuas di sini. Teman-teman bisa maju mundurin. Terus untuk recliningnya juga di sini ada di sebelah kanan. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan di sini ada reclining untuk naik turun. Bukan untuk sandaran, untuk kurang tegak. Kalau pingin tegak, biasa kalau orang belajar dari awal tuh biasa tegak. Lain halnya dengan para profesional yang udah istilahnya udah gimana ya? Ya udah profesional lah ya. Mungkin biasa pingin bersandaran seperti ini, gaya mengemudinya. Itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi lain halnya dengan waktu belajar. Kalau belajar itu pasti kita karena adrenalinnya berbeda gitu kan guys. Waktu belajar sama udah profesional berbeda gitu kan. Karena kita merasa gimana ya, ada sedikit tegang, ada iya. Nah, saya sarankan untuk teman-teman jangan sampai tegang gitu ya. Jangan sampai tegang, relax aja, santai aja gitu kan. Nah, ketika teman-teman menggunakan jasa belajar mengemudi, itu akan terasa lebih mudah ya, karena di sebelah kiri jadi si pedal gas, pedal kupling, pedal rem itu di sana double guys. Jadi kita berasa main belajar, kita kayak menggunakan mobil matic aja, asal injek gas aja. Nah, itu perlu teman-teman ketahui gitu kan. Nah, kita lanjut untuk tahap berikutnya. Oke guys, kita melakukan melakukan start engine ya. Kita hidupkan dulu mesinnya guys. Udah mulai panas nih, kita nyalakan dulu. Ya, mobil udah nyala. Kita nyalakan dulu AC-nya karena ini mulai lumayan panas.
Nah, ketika posisi mengemudi kita udah pas, sudah benar. Jadi di sini ada ini guys. Itu ada di sini kan ini mobil manual nih. Ini ada kopling. Pertama di sebelah kiri paling kiri itu kopling. Yang sebelah yang di tengah itu rem. Itu rem. Gak kelihatan ya. Coba kita pakai lighting. Sorry guys, kita pakai lighting dulu biar teman-teman tahu ya. Nah, itu ini untuk sebelah kiri ini kopling, ini rem, dan di sebelah yang paling kanan ini gas. Ketika diinjak, RPM ini akan naik ya. Nah, untuk tahap selanjutnya teman-teman, jadi sebelum berangkat, sebelum kita jalan, utamakan dulu doa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Itu paling utama karena demi keselamatan kita guys. Nah, setelah semuanya udah merasa aman, udah safety, jangan lupa dipakai dulu seat beltnya guys. Seat belt ini sangat melindungi Anda dari amit-amit ya, ketika Anda menyenggol atau tabrakan. Jadi ini akan melindungi dari benturan kepala gitu kan. Apalagi yang istilahnya mobilnya belum ada airbagnya gitu kan. Jadi kita otomatis kalau nggak pakai ini celaka gitu kan lah ya. Apalagi ya yang udah ada airbagnya pun gitu kan, ketika tabrakan itu kita akan mengalami luka gitu kan. Apalagi dengan istilahnya mobil LCGC yang notabene safety keamanannya boleh dibilang kurang ya. Kan di sini belum ada airbag guys. Jadi airbag sistem ini bekerjanya ketika ada benturan, dari sini akan keluar kayak balon gitu ya. Jadi menahan kita untuk ngebentur ke setir gitu. Nah, sekarang untuk meminimalisir, jadi di sini ada seat belt. Ini aman nih. Jadi ketika ada benturan teman-teman tetap aman. Jadi gak kebentur, kepala kita gak kebentur. Saya pernah kejadian seperti itu. Kayak ngerem ngedadak waktu itu karena saya gak memakai seat belt. Itu jangan dicontoh ya bagi ya guys. Saya kecepatan lagi tinggi. Saya langsung rem ngedadak, otomatis dong mobil karena mobilnya itu belum menggunakan ABS, auto brake system, akhirnya itu ban si rem ngunci gitu kan. Hasil kepala kejerat ke sini, cuman alhamdulillahnya nggak terlalu luka parah pada itu. Oke guys, lanjut ke tutorial belajar mengemudi dari nol. Nah guys, pertama kita injak dulu kopling guys, kita injak kopling, masukkan gigi 1, masuk ini gigi 1 masuk ya, udah masuk gigi 1, tahan RPM di angka 1000, lalu kita buka kopling perlahan. Nah, RPM ditahan di 1000, lalu kita lihat dulu, tengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, takutnya ada motor atau kendaraan yang lain yang mau menyeberang atau mau mendahului kita persilahkan dulu karena kita lagi belajar. Nah, setelah itu kopling diinjak, gigi masuk, lalu tuas rem tangan lalu dilepaskan guys. Lalu mulai kita jalan, set, bismillahirrahmanirrahim. Ingat pakai sen guys, sebelum kita mau belok kiri kita pakai sen. Nah, si sen ini gak usah dimatiin lagi karena udah otomatis guys, nanti dia akan mati sendiri. Biasa setelah jalan 20 km per jam langsung masuk ke gigi 2 kalau seumpama jalannya mulus ya. Dan satu hal lagi yang akan saya tekankan, pengalaman saya dalam belajar mengemudi, ini bawaannya pengen gas powerful gitu ya, gas itu jangan ditiru guys. Jadi kita slow motion gitu kan, slow aja, step by step gitu kan. Nanti kalau udah bisa mah kalau mau kebut-kebutan mah kalian tinggal kesentuh aja, jangan di jalan raya gitu kan.
Nah, ini untuk tahap pertama lah ya. Nah, lain hanya ketika kalian yang udah bisa istilahnya menggunakan istilahnya menggunakan motor sepeda motor yang menggunakan kupling guys, kayak motor apa ya, RX King atau Ninja dan banyak lainnya yang kupling manual itu. Nah, kalian tinggal mempindah posisikan cara melepas kupling itu biasa di tangan, cuman sekarang dipindah ke kaki. Perbedaannya cuman itu aja. Kalau untuk matic, jujur itu hal yang sangat gampang, cuman mekanismenya yang berbeda gitu kan ya. Jujur ya, saya sarankan sebelum anda mengemudikan matic, lebih baik anda belajar dulu bisa mengemudi dengan dengan mobil manual guys. Jadi ketika anda menemukan mobil matic, justru anda akan menemukan kenikmatan tersendiri gitu loh. Lain halnya dia bisa pakai matic, belum tentu dia bisa pakai manual. Tapi orang yang bisa pakai mobil manual, dia jelas bakal bisa pakai mobil matic gitu kan. Nah, itu yang kelebihannya kita didahulukan lebih belajar di mobil manual gitu. Karena kelebihannya itu, ketika kamu memakai mobil matic, kalian nggak usah belajar lagi, cuman hanya ada pemberian pemahaman transmisi doang. Jadi kalian nggak usah injak kupling atau apapun gitu kan ya. Itu pun bisa dicari tutorialnya di YouTube, itu sangat gampang banget guys. Karena dulu juga gua gak belajar matic kok, tapi pertama kali saya pakai matic saya langsung bisa. Kenapa gitu kan? Karena kita gak berbicara injek kupling gitu kan. Gak istilahnya ketika ditanjakan nggak usah injek rem, maksudnya nggak takut akan mundur, tanyakan seberapa curam pun gitu kan. Itu kelebihannya mobil matic ya guys. Nah, saya makanya di sini mengajarkan buat teman-teman di luar sana, intinya belajar dulu mobil manual. Setelah kuasai mobil manual, baru kita belajar mobil matic gitu guys, yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya guys, mungkin di sini pahami dulu apa yang saya sampaikan. Jadi biar teman-teman setelah paham semuanya, nanti saya akan bikin vlog lagi yang kedua untuk tahap berikutnya ya, tahap kedua gitu kan. Ini untuk tahap pertamanya, jadi pengenalan dulu fitur-fitur yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi supaya nanti teman-teman mulai belajar, jadi teman-teman nggak kaku yang istilahnya udah tahu karena melalui istilahnya udah lihat dari channel-channel YouTube bahwa yang buat ya, pedal yang di sebelah kanan untuk sen, pedal yang di sebelah kiri untuk wiper, dan cara melepas tuas rem tangan seperti apa. Ingat, ketika kita belok kanan, kita harus benar-benar kita lihat posisi di belakang kita, takutnya ada motor nyerempet atau ada ada orang keserempet. Jadi kita harus pakai sen guys, karena di dalam mobil beda loh guys. Ketika kalian di dalam mobil itu kekedapan suara dari luar itu gak terlalu bising gitu kan, apalagi mobil yang istilahnya yang notabene mobil-mobil kelas menengah lah ya, itu lebih senyap, jadi suara dari luar tuh gak kedengeran guys. Jadi kalian tuh bener-bener harus istilahnya tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Lain halnya yang mobil yang udah istilahnya udah bener-bener high class gitu kan. Di sini juga udah ada kamera 360-nya, jadi kita gak usah ketika kita mau belok, di sini udah ada monitor ukuran 10 inch. Jadi dia ada kamera 360-nya. Jadi ketika kalian belok di belakang, kalian gak usah lihat spion kanan atau kiri. Jadi di sini udah ada gitu kan, posisi di belakang kita tuh bahwa tidak ada istilahnya tidak ada kendaraan atau bahkan manusia pun bisa terdetek gitu kan, di sini. Ya, itu bicara nanti ya.
untuk pemahaman saat ini dulu, cukup sampai di sini dulu ya guys. Takutnya kalian pada bingung gitu kan. Takut istilahnya nggak kesep ya apa yang saya sampaikan tadi gitu kan. Oke guys, gua Hari Sulaiman. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe ke Powerful Automotive, dan juga share ke sosial media yang Anda miliki. Jika emang video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Gua Hari Sulaiman, salam bahagia.